Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda soleh-solehah. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari Selasa tanggal 2 Maret 2020, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali meskipun masih keadaan dalam jarak jauh. Tidak apa-apa, tapi insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, anandaku yang soleh-soleha, seperti biasa, Ibu akan mengingatkan sebelum pembelajaran, kalian harus menjalankan terlebih dahulu mandi, sarapan, itu harus ya. Lalu sholat duha, berjemur, dan olahraga. Jika sudah, silahkan Ananda bersiap untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran secara online ini. Nah, Anandaku, untuk pembelajaran hari ini, silahkan siapkan buku tulisnya, modul, buku paket dari Kemdikbud, pensil, penghapus, pokoknya alat tulis yang kalian punya. Lalu, seperti biasa, kita harus memulai kegiatan dengan membaca doa. Yuk kita baca doa bersama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Anandaku, kita mulai pembelajarannya ya. Silahkan Ananda duduk dengan tegap sambil mendengarkan video pembelajaran ini dan mengikutinya. Oke, Ananda silahkan ambil buku paket yang dari Kemdikbudnya dan buka halaman 68. Sudah? Nah, di sini ada bacaan tentang, ada gambarnya itu, ayo mengamati. Yuk, kita baca bersama-sama. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya, kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya, seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras. Beras dimasak lalu dimakan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Atau energi panas api digunakan untuk bermain petasan. Nah, dari bacaan tersebut, di sini ada penjelasan tentang energi yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Perubahan energi yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Risa, di sini juga telah dijelaskan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk menggunakan energi dan juga kita mempunyai hak saat menggunakan energi. Nah, kewajiban ini dilakukan untuk hal yang berguna, seperti tadi bahwa ibu guru atau guru-guru, bapak guru itu memberikan energinya untuk mengajar kepada murid-muridnya. Itu adalah kewajibannya. Jadi energi itu dipakai untuk hal-hal yang baik. Terus Pak petani, dia memakai energinya diwajibkan untuk
menggarap sawah. Sawah ini bisa dipakai untuk menanam padi, dan padi ini bisa dijual. Nanti orang pada beli dan dimasaknya untuk menjadi beras. Nah, bukan hanya guru dan petani saja, orang tua kalian juga. Orang tua kalian, ayah kalian bekerja untuk mencari nafkah, mengasihi kalian. Ya, energinya dipakai untuk mencari nafkah. Tapi energi itu tadi ingat kewajibannya untuk tidak dipakai menjadi hal yang tidak baik. Contohnya ada yang punya tenaga kuat dipakai untuk berkelahi, itu tidak boleh. Lalu energi bunyi dari radio dipakai untuk membersihkan orang lain. Misal orang lagi ada yang sakit, tetangga kita ada yang sakit, dikencengin tuh. Atau misalkan rumah kita dekat masjid, lagi waktunya sholat malah kencengin radio atau misalkan musik. Nah, itu tidak boleh ya. Energi dari itu tidak boleh digunakan yang tidak baik. Lalu ibu, kenapa nggak boleh main petasan? Nah, petasan itu kita beli pakai uang kan? Nah, kalau misalkan uang itu dibakar, berarti kita itu adalah memubazirkan barang. Ya, mending uangnya kita pakai untuk membeli barang yang lain, mainan yang lain, daripada kita udah beli dibakar. Nah, berarti kan itu mubazir ya. Seperti itu. Nah, ibu, emang energi petani, energi guru, energi orang tua untuk bekerja itu merupakan perubahan energi. Iya, betul. Mereka atau kita manusia itu melakukan perubahan energi. Energi kimia menjadi energi gerak. Kenapa energi kimia? Karena makanan yang kita makan itu diolah di dalam tubuh menjadi energi kimia dan dihasilkan dapat memberikan tenaga yang kuat, atau misalkan memberikan energi yang kuat untuk kita bergerak, untuk kita berbicara, ya gitu, seperti itu. Nah, ingat ya, kita mempunyai kewajiban, tapi kita juga harus melaksanakannya dengan seimbang dengan haknya. Nah, hak kita itu adalah tadi kita bisa makan gitu ya. Terus kita boleh bermain, tapi kita boleh bermain menggunakan energi kita, tapi bermainnya jangan yang tidak baik. Nah, coba sekarang buka modulnya halaman 36. Yuk kita baca lagi. Di sini ada aktivitas 4. Setiap hari Arin bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, Arin melakukan sholat subuh. Kemudian Arin belajar hingga pukul 6. Arin menyalakan lampu dan laptop untuk belajar. Setelah belajar, Arin merapikan kamar tidur dan menyapu halaman. Jika hari Minggu, setelah merapikan kamar, Arin kembali bermain video game di laptop. Sayangnya, Arin mempunyai kebiasaan tidak mematikan laptop. Yuk, kita jawab. Setelah dijawab, ditulis ya jawabannya pada modul kalian. Nomor 1, jam berapakah Arin bangun? Pukul 5 pagi. Oke, nomor 2, apa kegiatan Arin setiap pagi? Sholat subuh dan belajar. Pintar. Lalu nomor 3, apa kewajiban Arin terhadap lampu yang digunakan? Mematikan lampu ketika tidak digunakan. Lalu nomor 4, apa kewajiban Arin terhadap laptop yang digunakan? Mematikan laptop jika sudah tidak digunakan. Lalu nomor 5, kewajiban di rumah manakah yang sudah Arin kerjakan? Nah, yang pertama, melakukan sholat subuh. Lalu belajar. Dan yang ketiga, merapikan kamar tidur dan menyapu halaman. Nah, anandaku di sini kan dia mulai pukul 5 pagi, terus belajar pukul 6 pagi. Itu merupakan satuan waktu. Coba di sini lihat aktivitas 2 halaman 38 masih di modul. Di sini ada jam atau waktu. Dirinci dari pukul 5 sampai pulang sekolah itu Arin melakukan apa saja. Dan ada lama waktunya. Nah, sholat subuh ini dimulai pukul 5 sampai pukul 15.
lama waktunya adalah 15 menit. Nah, untuk membersihkan kamar dan menyapu sampai pulang sekolah, yuk kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Nah, untuk menghitung waktu, kita harus ingat bahwa untuk menghitung waktu selesai itu waktu memulai ditambah lama waktu. Kalau kita mau menghitung waktu memulai itu waktu selesai dikurangi lama waktu. Yang ketiga, kalau misalkan kita mau menghitung lama waktu, itu adalah waktu selesai dikurangi waktu memulai. Kita lihat aktivitas 2 halaman 38 tadi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah lama waktu. Coba dilihat, lama waktu itu adalah waktu selesai dikurangi waktu memulai. Kita akan menghitung membersihkan kamar dan menyapu. Waktu selesainya itu adalah pukul 5.45. Waktu memulainya 5.15. Oke, tinggal dikurangi ya. Ingat, jam kurangi jam, menit kurangi menit. Tapi ingat, yang dikurangi dulu itu adalah menit. Oke, 5 kurangi 5 adalah 0, 4 kurangi 1 adalah 3. Jadi 30 menit. Kenapa Bu jamnya nggak ada? Karena 5 kurangi 5 ini adalah 0. Dan karena 0 ini nggak usah ditulis, jadi hasilnya adalah 30 menit. Lalu untuk mandi, waktu selesainya itu pukul 6.00 dan waktu memulainya adalah 5.40 dikurangi. Nah, kalau ini Ibu kan 0-nya nggak bisa dikurangi 40. Nah, ini kita minjam ke jam. Jam dikurangi 1 menjadi 6 kurangi 1 menjadi 5. Nah, yang jam ini pindah ke menit. Jam pindah ke menit itu bukan 1 kan, tapi 60. Diulangi ya. Kenapa ini jadi 5? Karena dia dipinjam untuk ke sini. Jadi jamnya 6 kurangi 1 hasilnya 5. Tapi karena dipinjamnya 1 jam bukan ditulis 1. Karena dia pindah ke menit. Jadi diubah menjadi 60. Gitu. Oke, tinggal dikurangi. 60 kurangi 40 hasilnya 20. 5 kurangi 5 tidak ada. Jadi hasilnya 20 menit. Ya, lanjutkan sarapan. Sarapan waktu selesainya itu pukul 6.20 dan waktu memulainya adalah pukul 6. Tinggal dikurangi, kelihatan nih hasilnya 20 menit. Lalu persiapan ke sekolah. Akhirnya pukul 6.30. Mulainya pukul 6.20. 30 kurangi 20 hasilnya 10 menit. Lalu berangkat sekolah. Waktu selesainya pukul 6.50. Waktu memulainya 6.30. Tinggal dikurangi. 5 kurangi 30 hasilnya 20 menit. Lanjut. Kegiatan belajar di sekolah. Waktu selesainya pukul 13.00. Sedangkan waktu mulainya itu pukul 7.00. Tinggal dikurangi. Menitnya 0. 13 kurangi 7 hasilnya pintar 6. Jadi hasilnya 6.00 atau sama dengan 6 jam. Lalu pulang sekolah. Pulang sekolah ini kita selesai pukul 13.25 dan mulainya pukul 13.00. Tinggal dikurangi. Kelihatan ya, 25 kurangi 0 hasilnya 25, 13 kurangi 13 hasilnya 0. Jadi 25 menit. Nah, gimana kalau misalkan Ibu tambahkan nih? Jika Arin tidur siang mulai pukul 13.30 dan lama waktu tidur siang itu 1 jam 50 menit, pukul berapa Arin bangun tidur? Berarti dia waktu selesai. Waktu selesai itu adalah waktu mulai ditambah lama waktu. Berarti 13.30 ditambah 1 jam 50 menit. Oke, 0 tambah 0 hasilnya 0. 3 tambah 5 hasilnya 8. 13 tambah 1 hasilnya 14. Jadi 14.80. Nah, anak-anakku, apakah menit itu ada 80? Tidak ya.
menit itu maksimal 60. Jadi kita kurangi 1480 itu menitnya kurangi 60. Tapi setelah dikurangi 60, ingat tambahkan jamnya 1 karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Ulangi ya. 80 itu kan nggak boleh karena maksimal itu menitnya 60. Jadi dikurangi 60 menitnya. Tapi setelah dikurangi 60 tambahkan 1 jam. Nah, tinggal dihitung. 80 kurangi 60 hasilnya 20. 14 tambah 1 hasilnya 15. Jadi hasilnya 15.20. Jadi Arin bangun pada pukul 15.20. Nah itu. Jadi kalau misalkan menghitung waktu itu harus ingat 3 yang tadi ya. Lalu tadi sudah kalian tuliskan mengikutinya. Kita lanjutkan ke B. Nah di sini kita berikan tanda lebih lama atau lebih singkat. Yuk. Nomor 1, membersihkan kamar dan menyapu titik-titik daripada mandi. Membersihkan kamar itu adalah 30 menit, mandi 20 menit. Jadi isinya adalah lebih lama. Dicatat ya. Nomor 2, mandi titik-titik daripada persiapan ke sekolah. Mandi ini 20 menit. Persiapan ke sekolah adalah 10 menit. Jadi hasilnya lebih lama. Nomor 3, pulang sekolah titik-titik daripada kegiatan belajar di sekolah. Pulang sekolah berapa? 25 menit. Sedangkan belajar di sekolah 6 jam. Jadi hasilnya lebih singkat. Lalu nomor 4, persiapan sekolah titik-titik daripada membersihkan kamar dan menyapu. Persiapan sekolah itu tadi 10 menit. Membersihkan kamar dan menyapu 30 menit. Jadi lebih singkat, pintar. Lalu yang terakhir, berangkat sekolah. Berapa menit? 20 menit. Sama daripada titik-titik daripada sarapan. Sarapan juga 20 menit. Jadi hasilnya adalah sama. Nah, untuk aktivitas 3 itu adalah tugas pertama kalian. Silahkan kalian isi dan jangan lupa di situ ada kuncinya berapa lama, itu berarti lama waktu. Ada tadi di video sebelumnya pembahasan sebelumnya. Nah, nomor 1 sampai 5 dikerjakan secara mandiri. Hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo sampai pukul 8 malam batas waktunya. Nah, Anandaku, kan itu berarti kita melakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita melakukan aktivitas, kita mengeluarkan energi. Nah, di sini ada perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari halaman 37 di modulnya. Silahkan buka. Nah, kita baca terlebih dahulu ya. Silahkan di-pause dan dibaca terlebih dahulu. Sudah? Oke. Kalau sudah, tulislah pokok-pokok informasi setiap paragraf dari bacaan di atas. Kalau Ananda tidak mau menulisnya, silahkan Ananda garis bawahi dari bacaan pada paragraf persatu. Yaitu, ada beragam perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah informasi penting dari paragraf 1. Lalu, paragraf kedua. Bel rumah yang dihubungkan melalui listrik setelah dinyalakan akan berubah menjadi energi bunyi. Itu adalah pokok informasi dari paragraf 2. Lalu, proses mekanisme pengolahan makanan dalam tubuh juga tak lain merupakan salah satu bentuk dari perubahan energi kimia menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, itu tadi dari makanan ya, itu paragraf ketiga. Makanan menjadi gerak, itu adalah kimia menjadi gerak.
Nah, contoh dari kimia menjadi gerak itu bukan hanya menggerakkan tangan saja secara biasa kita jalan, bukan. Tapi kita juga bisa menggunakannya dengan cara menggerakkan menari. Oke. Nah, menari itu dibagi menjadi dua. Ada tari tradisional dan ada tari modern. Tari tradisional adalah tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun yang bertumpu pada nilai budaya yang ada pada suatu daerah tertentu. Tari modern adalah sebuah tari yang mengungkapkan emosi manusia secara bebas atau setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosionalnya yang tidak terikat oleh sebuah bentuk yang berstandar. Jadi kalau tradisional ini bertumbuh pada nilai budaya seseorang di daerah tertentu. Tapi kalau modern ini, dia mengungkapkan emosinya bebas. Lalu dia juga tidak terikat oleh nilai budaya kalau tari modern. Nah, coba Ananda lihat aktivitas 4 halaman 39. Yuk, kita isi bersama. Apa unsur utama dalam sebuah tari? Unsur utamanya itu ada 3. Yang pertama, wiraga, gerak tubuh itu yang paling utama. Terus wirama atau irama yang sesuai. Dan wirasa atau penyampaian pesannya. Karena tari itu bukan semata-mata menggerakkan tubuh dengan musik, tapi ada penyampaian rasanya. Tentang apa sih tari itu gitu ya. Apalagi misalkan di tari tradisional. Jadi ini kita untuk aktivitas 4 ini kita mengisinya mengacu kepada tari tradisional. Oke, nomor 2. Sebutkan beberapa persamaan secara umum dari berbagai tari tradisional Indonesia. Nah, setiap tari tradisional ini mempunyai persamaan, yaitu pertama, mengandung kedaerahan. Terus, menciri khaskan kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat. Lalu, sebagai sarana upacara. Upacara apa? Bukan upacara hari Senin ya, tapi upacara adat. Terus yang terakhir adalah diiringi musik tradisional. Seperti gamelan, itu pasti tari tradisional menggunakan musik tradisional. Lalu, nomor 3, apa yang harus dilakukan sebelum mulai menari? Yang pertama itu adalah mengenal jenis tarinya, apakah tari tradisional atau tari modern. Kalau misalkan sudah tahu nih, oh ini adalah tari tradisional, langsung mengenal unsur tarinya. Yang kedua, pengen tahu nih gerak tubuhnya kayak gimana, terus irama yang sesuainya gimana, ekspresi yang sesuainya gimana nanti pada wirasa. Jadi penyampaian pesannya juga dapat disampaikan. Terus mengenal ragam gerakannya tadi di wiraga ya. Mengenal gerakannya seperti apa. Dan yang terakhir, jika kalian sudah tahu, kalian akan melaksanakan latihan sampai hafal. Lalu nomor 4, sebutkan unsur pendukung tari. Yang pertama adalah tata rias, make up ya kalau kata orang-orang. Terus kostum atau pakaian, properti dan setting atau panggung. Properti itu barang yang digunakan dalam menari. Boleh selendang, boleh kalau misalkan tari piring pakai piring gitu ya. Terus setting atau panggung itu kita tampilnya pasti di panggung. Lalu yang terakhir, sebutkan salah satu tarian daerah yang menggunakan gerakan duduk. Oke, yang pertama itu adalah tari saman dari Aceh. Terus tari bungong jempa dari Aceh juga. Dan tari kecak dari Bali. Nah, itu aktivitas 4 bagian A-nya. Untuk aktivitas 4 bagian B halaman 40, di sini ada tari tradisional yang ada pada gambar. Nah, untuk mengidentifikasi tarian tersebut, silahkan Ananda kerjakan, cari di Google atau menanyakan kepada orang tua juga boleh. Nanti ini merupakan tugas yang kedua. Setelah selesai, silahkan Ananda fotokan dan dikumpulkan melalui aplikasi Edmodo. Nah, sekian pembahasan hari ini. Tugasnya ada 2 ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Nanti tugasnya jangan lupa difotokan dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo paling telat pukul 8 malam. Sekian pembahasan hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa kalau misalkan belum paham, silahkan hubungi wali kelas masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.